Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema kita Allah yang memulihkan Shalom. Shalom diterjemahkan dalam bahasa Indonesia damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang ingin memiliki hidup yang sejahtera, hidup yang berkecukupan, hidup yang bukan hanya secara fisik tapi juga damai di dalam, hidup yang nggak ada rasa regret, penyesalan, dendam, tertekan. Kita ingin punya hidup yang penuh. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang berdosa. Dan bukan hanya sikap kita, pertimbangan kita pun kadang keliru. Kita pikir sesuatu sungguh baik, tapi sebenarnya malah menghambat. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memulai dengan satu peristiwa yang terjadi beberapa bulan lalu, 4 bulan yang lalu kurang lebih. Ada satu men's conference terbesar, salah satu yang terbesar di Amerika. Dan konferensi ini terjadi dari tiap tahun, setiap tahun sekali. Pengikutnya begitu banyak laki-laki begitu ya. Tapi menariknya beberapa bulan yang lalu konferensi ini mengundang satu pendeta namanya Mark Driscoll. Kalau Bapak Ibu mengikuti podcast tentang Marsil, pendeta ini merupakan pendeta yang cukup kontroversial. Tapi saya ajak kita untuk lihat ketika dia naik podium, naik panggung, dapat kesempatan untuk menyampaikan khotbahnya, sesinya, ini yang dia sampaikan. The Jezebel spirit opened our event. This is a rebuke and a correction of no one. This is an observation. Before the word of God was opened, there was a platform. It was a high place. On it was a pole, an ashtray. The same thing that's used in the strip club for women who have the Jezebel spirit to seduce men. In front of that was a man who ripped his shirt off like a woman does in front of a pole at a strip club. That man then ascended. See, our God is not arrogant. He doesn't ascend. Our God is humble. He descends. And then he swallowed a sword. And Jesus cried, okay, Pastor John, I'll receive that. Do not agree with me. The Jezebel spirit opened our event. This is a rebuke and a correction of no one. This is not. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita lihat itu secuplik tentang pembukaan, opening conference-nya. Tiap tahun konferensi ini dimulai dengan sesuatu yang spektakuler. Ada stand, kadang ada tank ngelindes mobil, mungkin karena audiensnya laki-laki, dibikin sesuatu yang maskulin begitu, sesuatu yang wah seperti itu. Nah, tahun ini dimulai dengan bapak itu, laki-laki itu, dan melakukan hal itu. Keesokan harinya, hari kedua, Mark Driscoll dapat kesempatan dan dia datang ketika dia naik panggung, dia lepas topinya dan dia berlutut seperti yang kita bisa lihat. Dan dia menyampaikan kebenaran berdasarkan observasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan di Amerika sudah begitu rupa karena kegerakan Church Growth Movement ingin mengundang lebih banyak manusia lagi, jemaat lagi, sampai-sampai gereja jadi penuh dengan entertainment, penuh dengan sensasi, tapi kehilangan esensi. Dan ini yang diadres sama Mark Driscoll. Tapi dia baru ngomong, dia belum khotbah Bapak Ibu, dia baru ngomong berapa itu? Paling 2 menit. Kemudian hostnya, pendeta utamanya bilang out of the line Mark, terus disuruh balik, disuruh pulang. Jadi dia tidak menyampaikan sesinya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan, kita ingin hidup dalam komunitas, dalam gereja, dalam negara yang diisi dengan damai, dengan shalom, damai sejahtera. Tapi kadang-kadang pilihan kita, mungkin hostnya waktu itu pikir ini kayaknya bagus nih, kalau di opening kayak gini bagus nih acara kita begitu ya. Pertimbangan kita bisa salah, dan ketika pertimbangan kita salah, ada kesempatan sebagai saudara seiman untuk saling mengingatkan. Kritik memang tidak selalu mudah. Tapi ketika waktunya tiba, apakah kita siap untuk menyampaikan? Dan saya pikir terlepas dari kontroversi Mark Driscoll, yang dilakukan pada waktu itu sangat humble. Dia nyatakan kebenaran, dia bilang ini observasi, dia tidak judge siapapun, tapi ini yang saya lihat. Dan kebenaran ini nampaknya pada waktu itu tidak begitu disambut oleh pendeta yang ngadain konferensi itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat bagaimana Yehuda yang sudah diubahkan oleh Allah
menegur, mengeritik, mengingatkan ayahnya Israel, Yakub. Dan ini merupakan langkah pertama, langkah dalam kisah kita untuk memulihkan shalom dalam keluarga ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian pertama kita akan lihat apa yang terjadi di rumah. Bagian kedua nanti kita pindah ke istananya, ke tempatnya Yusuf. Yang pertama, Allah memurnikan Israel melalui Yehuda. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub melepas 10 anaknya untuk membeli makanan. Ketika dia pulang, mereka pulang, yang pulang hanya 9, tapi bawa banyak uang. Saya pikir kalau kita jadi orang tua, kita jadi Yakub, jadi Israel pada waktu itu, hatinya pasti gak enak. Anak saya hilang 1. Something is wrong. Simeon di mana? Simeon kok gak pulang? Ketika ditanya Simeon di mana? Semuanya tertunduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop kita dimulai dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan. Tidak seorang pun orang tua ingin ini terjadi. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan Israel. Lalu kemudian kita diberitahukan bahwa kelaparan itu semakin menjadi-jadi. Dan stok makanan mereka tentunya menipis. Dan ini membuat Israel dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, tanpa gandum, semua keluarganya akan mati kelaparan. Tapi di sisi lain, kalau ia lepas anak kesayangannya Benyamin, ada kemungkinan yang terjadi pada Simeon juga terjadi pada Benyamin. Makanya ia berujar di ayat 6, mengapa kalian mengatakan kepada orang Mesir itu bahwa kalian mempunyai seorang saudara lagi? Kenapa cerita kebanyakan sih? Kadang-kadang istri saya bilang ke saya, kamu cerita terlalu banyak tentang dirimu gitu ya. Kenapa cerita kebanyakan sih? Gak usah cerita sebanyak itulah. Dan akhirnya begini kan, dia minta pengen lihat Benyamin. Alur ceritanya makin menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pada waktu itu tampil Yehuda dan memberikan tantangan iman yang tidak bisa ditolak oleh ayahnya. Ini yang dikatakan Yehuda, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup, jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Kalau ayah sudah kasih kami pergi waktu itu, kita udah pulang 2 kali nih. Jadi menurut urutannya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehuda ini anak keempat. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana kakak-kakaknya? Biasanya ambil inisiatif kan anak sulungnya. Kenapa ini anak keempat? Pertama, Ruben. Di pasal sebelumnya kita sudah baca. Ruben bikin janji yang luar biasa. Dia bilang, Bapak boleh bunuh 2 anak saya, 2 putra saya, kalau saya tidak pulang bawa balik Benyamin. Tapi kenapa ayahnya tidak menggubris dia? Karena mungkin ada sejarah masa lalu Bapak Ibu di pasal 35. Kita tahu Ruben anak yang pertama menghampiri gundik bapaknya. Gundik Israel. Dalam beberapa setting penafsir bilang ini kemungkinan adalah tindakan kudeta. Absalom ketika hendak mendompleng Daud, itu yang dilakukannya. Dia naik ke soto istana, dia hampiri gundik-gundik Daud, menyatakan dominasinya. Dan kemungkinan itu yang dilakukan Ruben, hendak mengambil alih keluarga ini. Ini catatan buruk. Jadi sekarang Ruben, ayahnya lihat Ruben tuh pandang sebelah mata. Yang kedua, Simeon, karena Simeon masih tertahan di Mesir, dia jadi jaminan. Dan yang ketiga, Lewi adalah anak ketiga yang mungkin satu lagi tidak bicara banyak karena di insiden di Sikem. Ketika dia sikat sama Simeon, sikat satu bangsa karena Dina diperkosa, adik mereka diperkosa. Dikatakan di situ di pasal 34, kalian telah mengundang malapetaka dengan membusukkan namaku di antara semua orang Kanaan dan orang Feris, penduduk tanah ini. Jumlah kita kecil. Kalau mereka datang menyergap kita, maka kita semua akan tertumpas. Ketiga anak pertama Yakub, Israel, punya catatan-catatan yang unik, yang bikin Yakub mungkin tidak begitu yakin kepada mereka. Tapi Yehuda pun sebenarnya bukan tokoh yang tanpa celah. Karena kita tahu dia yang ngusulin, dijual aja Yusuf beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu.
Tapi yang perlu dicatat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehuda yang sekarang bukan Yehuda yang dulu. Kalau dulu Yehuda menjual adiknya sebagai budak, dan kemudian di pasal 38 kita lihat bagaimana dia atur supaya anaknya yang ketiga nggak dikasih ke Tamar, dan dengan demikian mengorbankan Tamar sebagai janda. Karena dua anak pertamanya sudah mati dan dia takut kalau kasih anak ketiga lagi anaknya juga ikut mati. Dia tidak melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tindakan itu, dua peristiwa ini sebenarnya menunjukkan Yehuda sangat self-centered. Yusuf dijual, cuannya siapa? Dia, dapat duit sama saudaranya. Tamar dikorbankan, yang cuan siapa? Dia. Semua tindakannya tentang dia. Tapi kini ia meyakinkan ayahnya dengan cara yang berbeda. Dia bilang, Bapak, saya jadi jaminannya. Saya rela mengorbankan diri saya supaya anak ini bisa pulang. Kalau kenapa-napa saya yang akan jadi tamengnya. Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah bekerja pada diri Yehuda, walau tidak sepenuhnya. Karena memang sampai waktu itu kita tahu tidak ada pengakuan dari anak-anaknya bahwa Pak, sebenarnya 20 tahun lalu Yusuf kami jual. Yusuf tidak dimakan oleh binatang buas. Hal itu belum terjadi. Dan memang perubahan yang substantif, perubahan yang menyeluruh tidak terjadi dalam satu malam, melainkan setahap demi setahap. Bukankah perubahan yang seperti itu yang seharusnya kita cari dalam relasi kita? Relasi kita yang tegang, relasi kita yang hancur, perubahan yang sedikit demi sedikit. Incremental changes, layaknya baby steps. Kadang kita menuntut tingkat perubahan yang tidak realistis dari orang lain. Dan kita bilang kalau dia tidak berubah sampai segitu, sampai tahap itu, jangan ngomong sama saya. Kalau dia belum balik 180 derajat, nggak usah ketemu sama saya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan adalah sebuah proses. Dan dalam menghadirkan shalom, ada begitu banyak dinamika yang terjadi dalam relasi, bukan? Dan ini mengajak kita untuk mengarahkan fokus kita pada kemajuan-kemajuan kecil yang terjadi. Dan ketika kemajuan itu, baby steps itu terjadi, kita bisa merayakannya. Sambil mengakui bahwa memang masih banyak yang harus dikerjakan, tapi at least ada perkembangan sedikit demi sedikit. Atau kalau bukan sama orang lain, kadang kita merasa kita juga kesulitan untuk berubah. Kita tahu kita punya peranan, kita tahu kita punya beban, kita punya part di situ. Dan kita kesulitan untuk mengubah diri kita. Sekali lagi prinsipnya sama. Proses pengudusan Tuhan di dalam hati kita seringkali merupakan proses yang pelan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita miliki pandangan optimis untuk mengenali potensi-potensi yang Allah sudah kerjakan dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam negara kita, sambil terus memohon dan berharap sama Tuhan. Yehuda berubah sedikit demi sedikit, dan Allah memakai pengalamannya itu untuk menegur sikap tidak rasional Yakub. Saya membayangkan percakapan itu terjadi antara ayah dan anak dari hati ke hati. Pak, aku tahu rasanya kehilangan anak. Aku kehilangan 2 anak. Dan aku tidak mau yang ketiga hilang juga. Tapi dengan itu, aku mengorbankan Tamar. Dan dengan ini, pengalaman ini, aku bisa lihat posisi Papa. Papa gak mau kehilangan Benyamin kan. Tapi Papa kalau gak lepas Benyamin, kita semua habis Pak. Kita gak ada makanan. Percakapan ini Bapak Ibu Saudara sekalian membawa Yakub pada kenyataan bahwa memang ia harus melepaskan Benyamin. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Allah menggunakan pertama masa kelaparan yang berkepanjangan sebagai ujian, masa pertumbuhan buat Israel, buat Yakub. Tapi yang kedua dia juga pakai Yehuda untuk mengingatkan Yakub. Di satu sisi Yakub ini sudah lanjut usia, sudah banyak jatuh bangun bersama dengan Allah. Dan kalau kita pakai framework Johari Window, harusnya kita pikir kuadran 1, 2, 3 itu sudah terbuka makin lebar. Yakub tahu siapa dirinya. Dia tahu hal-hal yang tadinya dia tidak tahu dan hanya orang lain yang tahu. Atau dia sudah tahu sekarang yang orang lain tidak, yang dia
tahu, orang lain tidak tahu, dia juga sudah urus itu. Jadi kuadran 4 yang misteri, yang ada yang gak jelas dalam dirinya tapi belum dibenahi, itu seharusnya kecil sekali, bukan? Karena dia sudah berjalan bersama Allah dengan begitu rupa, begitu panjang. God must have been done with him. Kadang kita juga pikir begitu buat kita. Saya sudah ikut Tuhan lama, saya ikut pelayanan, saya baca Alkitab, saya udah gak ada PR lah. Ya PR-nya PR kecil itu aja lah, gak ada PR yang lain lagi. I'm done. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata meskipun pengalaman begitu rupa, Yakub atau Israel masih punya berhala dalam hatinya. Oleh karena itu, Daud menyampaikan dalam Mazmurnya, selidikilah aku ya Allah, kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihat kalau aku jalannya serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Karena Daud tahu sengerti-ngertinya dia tentang dirinya, pemahamannya tidak akan selebar dan seluas pengertian Allah yang Maha tahu tentang dirinya. Dan atas dasar itu dia minta, Tuhan, kalau ada kuadran-kuadran yang masih belum dibuka, tolong bukakan. Nyatakan masih PR apa saya, masih apa yang harus saya benahi dalam hidup saya. Yakub masih terus dimurnikan oleh Allah bahkan hingga usia tuanya. Dan ini terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Daud ketika dia menghampiri Batsheba, dia bunuh Uria suaminya, Allah pakai Nathan untuk mengingatkan, untuk mengkritik, untuk menegur. Petrus ketika dia bersifat munafik, dia makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi, berarti makanannya nggak kosher. Tapi begitu ada kelompok Yakobus dari Yerusalem datang, dia langsung melipir, dia makan hanya dengan orang Yahudi. Paulus bilang munafik. Tuhan pakai Paulus untuk menegur Petrus. Terang-terangan, seperti yang dilakukan oleh Mark Driscoll. Kalau dosanya dosa private, kita pakai prinsip 4 mata atau ajak satu orang lagi. Tapi kalau dosanya publik seperti yang terjadi di konferensi itu, kebenaran harus dinyatakan secara publik juga Bapak Ibu Saudara sekalian, secara umum. Jadi meskipun Daud, Petrus, tokoh, sosok iman, keduanya pernah berdosa. Keduanya perlu diingatkan. Dan Tuhan pakai sesamanya, Nathan, Nabi Nathan dan Paulus, untuk mengingatkan kedua anaknya ini. Bahkan orang-orang saleh bisa patah semangat, meragukan Tuhan, kompromi dengan dosa. Dan bagi Yakub, hal ini terjadi ketika ia kehilangan Yusuf. Dia gak mau kehilangan Benyamin. Dan tanpa sadar, Benyamin sudah jadi berhala dalam hatinya. Di pikirannya Benyamin yang akan mewarisi janji dengan Abraham. Benyamin, lewat Benyamin lah keturunan akan menjadi begitu besar dan dia akan memberkati bumi. Ia butuh Yehuda untuk menyampaikan kebenaran dalam hidupnya supaya dia bisa hidup bukan sebagai Yakub tetapi sebagai Israel. Bukan sebagai Yakub yang bergantung pada Benyamin tetapi sebagai Israel yang berharap sama Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah pun terus mengasah setiap kita. Gak peduli berapa lama kita ikut Tuhan. Lewat kasih, lewat pertanggungjawaban sesama saudara seiman. Yakobus bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dengan mengakui dosa kita kepada orang lain, menerima doa-doa mereka, Allah seringkali menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan. Siapa Bapak Ibu Saudara sekalian pribadi yang menyampaikan kebenaran dalam hidupmu? Siapa kelompok orang percaya yang mengasihi engkau begitu rupa dan meminta pertanggungjawabanmu saat engkau menjauh dari Tuhan, saat engkau terpleset, saat engkau melakukan dosa? Kepada siapa engkau mengakui dosa-dosamu agar menerima doa dan kesembuhan? Dari mimbar pengkhotbah bisa menegur tanpa tahu spesifik dosa jemaat yang hadir. Dan itu terjadi karena Roh Kudus bekerja lewat firman-Nya. Pendetanya gak tahu masalah saya, tapi Roh Kudus lewat firman bisa mengingatkan kita, menegur kita. Namun pengkhotbah tidak maha tahu.
Dan kita butuh accountability partner. Partner yang kenal kita luar dalam, partner yang tahu sejarah hidup kita, pergumulan kita, jatuh bangun kita, kelemahan kita. Dan lewat partner yang seperti ini, Tuhan membentuk kita, menghadirkan shalom dalam hidup kita. Partner itu, rekan itu bisa pasangan kita, bisa teman kita yang dekat, yang takut akan Tuhan. Bisa kelompok kecil kita, kelompok hidup kita. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Tuhan kasih kita orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti ini emas berharga. Buat yang belum punya, berdoa, minta sama Tuhan. Kepada yang kepadanya kita bisa vulnerable, bisa apa adanya, tanpa takut judgment. Karena kita tahu ketika dia kritik atau mereka kritik kita, tujuannya supaya kita bangkit, bukan supaya kita terpuruk. Ketiadaan rekan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah salah satu kekosongan, salah satu kerugian terbesar, a big loss dalam perjalanan iman sebagai orang percaya. Karena accountability partner adalah desain Allah untuk menguduskan kita. Salah satu desain Allah untuk menguduskan kita. Jadi Yakub, Israel diingatkan lewat accountability partnernya Yehuda. Dan dengan percakapan itu Yakub diteguhkan kembali untuk percaya sama Tuhan. Mungkin desain dia Benyamin, tapi Tuhan punya desain lain. Saya mau percaya sama Tuhan. Oleh karena itu dia bilang sama anak-anaknya, bawa oleh-oleh deh yang terbaik untuk orang itu, gubernur itu. Dan diakhiri dengan semoga Allah yang Maha Kuasa membuat orang itu berbelas kasihan kepada kalian. Sehingga kamu semua serta Benyamin dan Simeon kembali kepadaku. Namun jika aku harus kehilangan anak-anakku lagi, ya sudahlah. Ya harus terjadi, terjadilah. Beda banget ya Bapak Ibu. Dia bisa lepas berhala itu. Benyamin itu dia bisa lepas. Karena dia percaya sama Tuhan. Dan kalau anaknya hilang, Tuhan punya maksud. Beautiful. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah memurnikan Israel lewat Yehuda. Yang kedua, Allah memulihkan shalom yang remuk dalam keluarga. Kemudian keluarga ini berangkat, dilepas oleh ayahnya, mereka berbondong-bondong pergi ke Mesir. Kali ini sama Benyamin tentunya. Dan ketika mereka tiba di sana, mereka diundang lunch, makan siang sama Yusuf. Yang spontan buat mereka sungguh ketakutan dikatakan di situ. Kalau saya baca bagian ini, yang saya bayangin kayak film-film thriller Bapak Ibu. Dibawa jauh gitu ya, puluhan kilometer dari jalan besar begitu ya. Begitu udah di situ ternyata mobilnya dibakar, terjebak gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Kurang lebih mungkin begitu sensasinya Bapak Ibu. Disuruh masuk ke istana, penjaga di mana-mana. Terus dia bilang, aduh celaka. Ini karena duit kita ini ada di karung kita kemarin. Kita mau dijadikan budak, keledai kita. Kendaraan mereka waktu itu mau diambil. Dan kita nggak bisa kemana-mana. Habis sudah. Ketakutan setengah mati mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun sesungguhnya Yusuf punya target yang lebih besar daripada keledai mereka. Yusuf punya banyak mungkin. Yusuf punya target yang lebih besar dan itu adalah hati mereka. Itu tujuan Yusuf mengundang mereka. Dan bagaikan detektif yang mengumpulkan semua tersangka untuk reka ulang perkara, Yusuf menyusun settingnya sedemikian rupa untuk menuntut pengakuan dari hati nurani yang guilty, yang rasa bersalah. Yusuf mengatur jamuan itu. Mereka yang ketakutan sambil Yusuf masih dinas mungkin lagi kerja. Mereka yang ketakutan akhirnya datang ke butlernya, kepala rumah tangganya. Dia bilang, ini aduh kita gak tahu ini kenapa duitnya bisa balik lagi. Tapi kita bawa 2 kali lipat yang dulu kita bawa. Terus kita bawa lagi yang sekarang buat beli makanan. Sungguh mati begitu ya kurang lebih. Kami gak tahu. Interestingly Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang keluar dari mulut orang Mesir ini sangat Yahudi sekali, sangat Israel sekali. Tenang, jangan takut. Pasti Allah Tuhan-Tuhan dan Allah nenek moyang Tuhan-Tuhan lah yang menaruhnya di situ. Kami sudah dapat duitnya waktu itu.
Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pesan sponsor. Yusuf bilang ke butlernya, penjaga rumahnya, dia bilang, sampaikan ini kalau mereka nanya apa-apa. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa Allah berdaulat, Allah in control. Sementara itu Yusuf makin meningkatkan suasana misterius dengan apa? Dia tempatin duduknya sesuai usia mereka, urutan mereka. Mereka ini udah gede semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya anak SD, SMP, kelihatan mana abangnya, mana adiknya. Tapi kalau semuanya udah dewasa, bagaimana mereka bisa susun 11 orang itu pas? Itu yang bikin mereka bingung. Kok bisa kita ditempatkan sedemikian rupa? Jadi makin misterius, takut, bingung, heran. Dan kemudian dikatakan Benyamin dikasih makan 5 kali lipat porsinya dari yang lain. Jika masih ada iri hati, masih ada permusuhan di antara mereka, hal itu pasti muncul ke permukaan. Dan semuanya ini Yusuf atur karena Yusuf ingin mengadakan rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi sejati tidak akan terjadi kalau abang-abangnya, saudara-saudaranya belum berubah. Kalau mereka benci sama Benyamin, kita tahu apa yang akan terjadi besok. Ini kan semuanya orkestranya Yusuf. Ditaruh ke karungnya Benyamin. Nanti kalau Benyamin ketangkep, pasti dilepas. Gak apa-apa, kita udah punya makanan, tinggalin aja Benyamin, kita pulang. Jadi semuanya disusun begitu rupa itu. Tapi itu cerita untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Intinya sampai saat ini Yusuf sudah mengatur situasinya sedemikian rupa untuk menunjukkan jati diri abang-abangnya sampai di mana mereka sudah berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik ya. Untuk saat ini yang kita dapat adalah sepanjang kisah Yusuf, kita jarang lihat Yusuf punya suara batin Bapak Ibu. Jujur saya waktu baca Bible study gitu ya, Kedub, saya selalu penasaran, ini Yusuf anteng banget gitu ya. Ditekan, difitnah, masukin penjara lagi, kayaknya anteng banget. Cuman secuplik aja dia ngomong sama tukang itu, tukang minum. Dia bilang, tolong ingat saya ya, saya sebenarnya gak harus di sini. Saya penasaran bagaimana pergumulannya. Tapi gak disingkapkan oleh Alkitab. Tapi sekarang kita dapat secuplik. Dikatakan di sini, tetapi Yusuf tidak dapat menahan perasaan sayang dan rindu kepada adiknya. Jadi dia cepat-cepat masuk ke kamarnya, menangis, cuci muka, terus balik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dilakukan oleh Yusuf, setting plot ini, bukan dilakukan Yusuf dengan hati dingin. Dia sebenarnya rindu, pengen balik sama abang-abangnya. Tapi demi tujuan itu, dia tahan diri, Dia nangis, dia tahan diri. Apa yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian dari bagian kedua ini? Ada satu kata yang terus diulang dari bagian kedua ini ketika mereka ada di istana, yaitu kata shalom. Saya nggak lihat, tadi saya baca, kok Daniel bacakan kayaknya nggak ada kata shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata shalom tidak selalu diterjemahkan sebagai selamat atau damai sejahtera. Itu saya kasih, ada 4 kali. Pertama ketika butlernya bilang tenang saja, jangan takut. Yang kedua Yusuf bilang, apakah selamat, adakah shalom? Apakah Bapak masih shalom, masih selamat? Ya, ayah kami masih shalom, selamat. 4 kali shalom diulang. Dan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali ada kata yang diulang, itu penulis mau kasih penekanan, emphasis. Emphasisnya apa? Kalau kita ingat Bapak Ibu, shalom sudah tidak ada dalam keluarga ini. Bahkan sebelum Yusuf dijual, shalom tidak ada dalam keluarga ini. Dalam pasal 37 ketika ketika Yusuf datang ke saudara-saudaranya, sebenarnya bapaknya kirim Yusuf untuk memastikan apa? Memastikan shalom. Coba cek abang-abangmu masih aman gak? Coba cek kambing domba masih aman gak? Ketika Yusuf sampai, biasa kan di sana assalamualaikum di Indonesia gitu ya, di sini juga shalom, shalom alaikum gitu. Mereka nggak jawab apa-apa. Dan sekarang shalom sedang dibangun oleh Allah perlahan demi perlahan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan damai sejahtera. Dan kadang caranya nggak kebayang Bapak Ibu. Kondisi ini keluarga yang penuh ironi. Keluarga ini runyam karena Yakub pilih kasih. Kenapa? Karena Yakub juga dapat pilih kasih dari mamanya. Dan ini diteruskan kepada Yusuf.
dan kemudian kepada Benyamin. Ia sampai rela bilang, gak apa-apa Simeon di penjara sana, yang penting Benyamin ada di sini. Segitunya Bapak Ibu, segitunya. Yusuf dan Benyamin kenapa bisa begitu dekat dalam hati Yakub? Pertama, selain karena Rahel istri kesayangan dan ini anak kesayangan jadi. Yang kedua, tampaknya ikatan batin yang kuat ini berakar dari bagaimana Yakub melihat perjanjian dengan Abraham, Allah dengan Abraham. Yakub merasa, Tuhan, ini yang akan menggenapi janjimu. Benyamin, lewat Benyamin. Jadi Benyamin gak boleh diapa-apain. Yusuf sudah hilang, Benyamin saya jaga baik-baik. Betapa ia tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Dalam kedaulatannya kita tahu Allah gak pilih Benyamin, tapi Allah pilih Yehuda. Siapa Yehuda? Anak dari istri yang dipandang sebelah mata oleh Yakub. Siapa kemudian keturunannya? Dari Tamar, orang Kanaan. Tapi Tuhan pakai Yehuda, Tuhan pakai Tamar, dan seterusnya sampai kita dapat Tuhan Yesus, Mesias kita. Dengan kata lain, Tuhan memakai salah satu dosa terbesar Yehuda dan menggunakannya sebagai sarana untuk memberkati dunia dengan hebat. Dan dengan cara yang sama Allah memakai dosa saudara-saudara Yusuf sebagai jembatan untuk menjaga kelangsungan keluarga ini. Pilihan, keluarga pilihan Allah dan penggenapan janjinya kelak. Rancangan Allah lebih besar dari bayangannya Israel. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi apa yang saat ini kita pegang keras, kita gak mau lepas. Sampai tangan kita mungkin sakit pegangnya, tapi kita gak mau lepas. Kita takut hilang. Mungkin kita bela diri dengan berhala itu. Kita bilang ini baik, ini oke, ini pasti mau Tuhan buat saya. Saya gak mau lepas ini. Kalau itu memang kehendak Tuhan, engkau dapat melonggarkan jari-jarimu bukan? Dan mempercayakannya kepada Tuhan. Mari kita ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kata Yesaya, kadang jalan Tuhan bukan jalan kita. Ketika kita ngotot sama jalan kita, dan kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa jalan kita merugikan sesama kita, menghancurkan keluarga kita, merusak komunitas kita, kita mungkin perlu pikir ulang, berhala apa yang bercokol di hati saya? Tujuan Allah, rancangan Allah lebih besar, lebih liar daripada imajinasi terhebat kita sekalipun. Dan bisa jadi saat Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita, dalam anugerahnya Tuhan bawa kita ke tempat yang menyakitkan, situasi yang sulit. Tapi tujuannya mau gak mau supaya kita bisa lepas. Sama kayak Yakub, kalau dia gak lepas Benyamin, mati satu keluarga. Kadang Tuhan bikin situasi hidup kita begitu sulit supaya kita lepas semuanya dan kita pegang Tuhan saja. Kita lepas berhala kita dan kita mengandalkan Allah semata-mata. Tujuannya tegas dalam hidup kita, kadang bukan untuk menghancurkan shalommu. Kita pikir ini shalom saya, ini jalan saya. Kalau nggak ada ini nggak ada shalom saya, nggak tenang hidup saya. Saya mau ngandalin siapa lagi? Andalkan Tuhan. Kadang kita ngerasa Tuhan kok kejam banget, Tuhan kok sadis banget, jalan Tuhan kok gini banget. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuannya adalah untuk membebaskan kita dari berhala yang sebenarnya menghambat shalom sejati terwujud dalam hidup kita. Shalom yang mengakar pada Injil. Shalom Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah mengutus Tuhan Yesus, Ia lihat bagaimana orang-orang yang hendak diselamatkan malah menjebak Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan Yesus, 12 orang juga ya, menelantarkan Tuhan Yesus, meninggalkannya di saat-saat paling sulit. Tapi lewat darah Kristus,
Bapa mendamaikan kita. Allah pakai segala kejahatan yang terjadi di dunia untuk mewujudkan master plan-Nya, yaitu mendamaikan kita dengan Allah. Bagian kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah menundukkan diri. Tuhan, jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Saya cuma bisa lihat 5 meter, tapi Tuhan lihat per kilo-kilo ke depan jauhnya. Jadi saya mau mengakui keterbatasan saya, melepas segala sesuatu, dan berharap hanya kepada Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengalami shalom sejati. Bukan dari apa yang ada di dunia, apapun itu, pribadi, fisik, material. Tapi shalom yang baru, shalom yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Dan jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Tuhan ada bersama kita, maka sekarang kita dapat mulai membawa damai, membawa shalom. Meskipun ada harga yang harus kita bayar. Karena korban terbesar, harga paling mahal, sudah Tuhan DP bayar di muka lewat Tuhan Yesus. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah juga boleh memulihkan shalom di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah dunia yang terus berubah, kami ingat bahwa Allah kami sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Sama-sama dapat diandalkan, sama-sama setia. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kalau kami sudah merasa kami cukup, udah selesai, gak ada PR yang gimana-gimana lagi. Tapi Tuhan lihat ada sesuatu yang masih tersembunyi, berhala, singkapkan Bapa. Kalau Tuhan mau pakai cara-cara yang sulit demi kami mengalami shalom sejati, bekerjalah Roh Kudus. Singkapkan semuanya. Bikin kami tidak berdaya. Sampai satu-satunya yang dapat kami andalkan, yang kami lakukan adalah percaya sama Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami rindu punya shalom yang sejati. Dan hanya kepadamu kami bisa mengalaminya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.